Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan kajian mengenai fikih tasawuf yang saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya dari Al-Imam Al-Ghazali. Terakhir kita ada di bab yang kedua dari Asrarus Shalat, yaitu mengenai tata cara amalan-amalan perbuatan secara zahir di dalam sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kemarin sudah kita bahas bagaimana cara-cara sholat secara zuhir, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga tentang sholat ini. Fisurutil batinati min a'malil qalbi, tentang syarat-syarat batin dari amalan-amalan hati. Nah, jadi kan sholat itu ada sholat raga, ada sholat nyawa. Kalau sholat raga kemarin sudah dibahas, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu sholat raga. Sholat raga pasti sholat secara raga, secara fisik. Nah, ada syarat-syarat lagi di dalam sholat itu yang disebut dengan syarat batin yang ada di dalam sholat. Nah, ini akan membahas mengenai irtibatus sholati bil khusyu' wa huduril qalbi. Ini akan terkait mengenai hubungan sholat dengan khusyuk dan hadirnya hati. Bahwa sholat itu diharuskan, perlu adanya khusyuk dan kehadiran hati. Dan juga summa nazkurul ma'anil batinah wa hududaha wa asbabaha wa ilajaha. Juga akan dibahas di dalam persoalan ini mengenai makna-makna batin. Kalau sholat dalam keadaan berdiri, bacaan sholat itu makna batinnya apa? Rukunya seperti apa? Makna batin orang ruku itu. Sujudnya makna batinnya itu seperti apa? Batasan-batasannya, penyebab-penyebabnya, obatnya. Kalau memang nggak bisa khusyuk juga, obatnya pakai apa? Nah, ini nanti akan disampaikan dalam bab yang ketiga ini. Bayan mustiratil khusyuk wa huduril qalbi. Pertama kita akan bahas mengenai syaratnya, persyaratan khusyuk dan hadirnya hati. Iklam, ketahuilah, anna adillat zalika kasiratun. Dalil tentang harus adanya khusyuk dan harus hadir hatinya ketika sholat, kasiratun, banyak banget. Banyak di Quran, banyak di hadis, banyak mengenai dalil sholat itu harus pakai khusyuk, harus pakai hadirnya hati. Famin zalika qaulu ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat li zikri, untuk ingat kepadaku. Bisa nggak orang sholat ingat kepada Allah kalau sholatnya nggak pakai hati? Sholat itu kata Allah, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Nah, untuk ingat kepadaku ini, itu namanya orang yang belajar khusyuk, hadir. Bukan aqimis sholat li zikri pasar, li zikri urusan, li zikri ingat ini, ingat itu. Untuk ingat aku, kata Allah. Untuk ingat aku. Bagaimana caranya?
Kita ini sholat ingatnya sama Allah atau ingatnya sama soal yang lain dari sholat nih. Nah Allah tegesin aqimis sholat dari zikri. Nah ini dalil, ini salah satu dalil tentang sholat itu perlu khusyuk, perlu hadirnya hati. Wa zahirul amri al-wujub, jelasnya perintah di sini al-wujub, itu wujub, wajib itu. Aqim itu kan perintah. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Ini secara zahirnya perintah itu al-wujub, menunjukkan kewajiban. Wal ghaflatu tudadu zikri. Adapun lupa itu lawannya ingat. Kalau kemudian kita sholat nggak ingat, sama Allah, berarti sholat kita ini lupa, tidak hadir hati. Karena lawannya ingat adalah lupa. Sekarang kita ingat kepada si A, berarti lupa sama si B, lagi lupa sama si yang lain. Lagi sholat, ingatnya urusan makanan, urusan belanjaan, urusan segala macam. Ya berarti Allahnya nggak bakalan keinget di situ, karena lawannya ingat adalah lupa. Kalau dia ingat terhadap sesuatu, dia lupa terhadap yang lainnya. Faman ghafala fi jami'i sholatihi, barang siapa yang lupa di semua sholatnya lupa, di semua sholatnya lupa, yang pernah gerak-gerak aja nih, Allahu Akbar, lupa di semua sholatnya. Kaifa yakunu muqiman lis sholati li zikrihi, maka bagaimana mungkin dia dianggap sebagai muqiman, orang yang mendirikan sholat, li zikrihi, untuk ingat kepada Allah. Karena mendirikan sholat tadi untuk mengingat Allah. Kalau dia lupa, lagi sholat lupa, bagaimana mungkin dia dianggap sebagai muqiman lis sholati li zikri, orang yang mendirikan sholat untuk zikir, ingat kepada Allah. Wa qauluhu ta'ala, ada firman Allah lagi yang lain, wala takun minal ghafilin, kamu jangan jadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang lupa. Naha nuhya, dilarang, wazahiruhu, zohirnya, nahyun itu adalah larangan. Nahyun itu adalah larangan agar jangan lupa. Wazahiruhu, zohirnya ayat ini at-tahrim, haram. Wala takun minal ghafilin, kamu jangan jadi orang yang lupa. Itu larangan itu hukumnya di sini adalah haram. Berarti haram hukumnya orang yang lupa kepada Allah, segitunya. Makanya bagaimana kita ini perlu punya zikir khafi biar terus ingat ada dalam tangan jantung ini, karena lupa sama Allah itu haram. Dalilnya tadi wala takun minal ghafilin, itu larangan. Larangan itu di sini, larangan itu artinya adalah at-tahrim, yaitu haram. Kan larangan itu ada yang makruh, ada yang haram. Seperti halnya perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau tadi perintah maknanya wajib, ini larangan maknanya adalah haram. Wa qauluhu azza wa jalla, juga sama, juga seperti firman Allah azza wa jalla, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu ngerti, sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Taklilun, ayat ini menjadi alasan linahis sakaron, untuk dilarangnya mabuk. Kan di ayat sebelumnya itu ada kalimat wala taqrabus sholata wa antum sukaro, kamu jangan deket-deket sama sholat kalau sedang mabuk, sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Ulama syariat mengartikan mabuk yang minum homer, tapi ulama tasawuf ini cara fikih, kalau secara fikih yang minum homer,
Secara tasawuf, mabuk itu bukan cuma karena minuman keras. Mabuk harta, mabuk jabatan, pokoknya mabuk itu adalah sesuatu yang melupakan akal dia. Sesuatu yang menghilangkan akal dia itu namanya mabuk. Sesuatu yang menghilang sehingga dia tidak lagi mengerti apa yang dia ucapin. Itu namanya mabuk. Gitu. Nah, ayat ini mengatakan sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Itu adalah alasan larangan mabuk. Wa huwa mutridun fil ghafil al-mustaghraq alham bil waswas. Ini adalah yang bisa mutridun, yang bisa menolak, yang bisa menuju fil ghafili pada orang yang lupa, al-mustaghraq yang tenggelam, alhammi yang sedih, bil waswasi dengan waswas, wa afkari dunia dan pikiran-pikiran dunia. Jadi maboknya itu bukan mabok minuman aja, tapi mabok karena gundah, was-was sama pikiran-pikiran urusan dunia. Sehingga apa? Dia sholat, tapi yang dia baca aja nggak ngerti, nggak tahu. Sampai kemudian kalau dia jadi makmum nih, kemudian tanya, tadi imam sholat rakaat pertama baca apa? Nggak tahu. Pokoknya tahunya Allah Akbar, terus sami Allah liman hamidah. Merhatiin nggak? Merhatiin bacaannya. Terus dan kemudian jangankan kita lihat, lagi sholat sendiri, bacanya apa? Mungkin aja lupa. Kalau di kita kan ditentuin sholat ini wajib bacanya ini, jadi udahlah udah ada standarnya kayak begitu. Jadi bacanya apa? Lagi ruku itu otomatis mulut atau kita memang mengerti apa yang kita ucapin? Kita sadar yang kita ucapin ini meskipun nggak tahu artinya, tapi kita sadar nggak lagi ngucapin Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhan? Itu sadar nggak kita lagi ucapin kalimat itu? Atau mulutnya aja yang otomatis karena udah terbiasa kan? Nah itu yang disebut dengan mabok.